Di video ini akan membahas mengenai peluang, terdiri dari kejadian acak, independen, dependen, peluang empirik, teoritik, kejadian majemuk, frekuensi harapan, serta probabilitas bersyarat. A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 5. A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Sehingga NA sama dengan 4. Kemudian, peluang muncul angka 8 pada pelemparan sebuah dadu. Terlebih dahulu, kita harus menentukan S. S adalah himpunan semesta. Himpunan semua mata dadu yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka peluang muncul mata dadu angka 8 sama dengan NA per NS sama dengan 0 per 6 sama dengan 0. Kejadian acak, kejadian independen, dan kejadian dependen. Suatu kejadian bisa menghasilkan satu atau lebih keluaran. Contoh kejadian yang menghasilkan satu keluaran misalnya mendapatkan gambar pada pelemparan sebuah mata uang dan munculnya mata dadu 5 pada pelemparan dadu. Sedangkan contoh kejadian yang menghasilkan lebih dari satu keluaran misalnya mendapatkan mata dadu bilangan genap pada pelemparan dadu. Hasilnya adalah 2, 4, dan 6. Apakah yang dimaksud dengan kejadian acak, independen, dan dependen? Kejadian acak, misal membeli mobil. Kita tidak dapat memastikan kapan mobil rusak karena ada banyak penyebab yang memungkinkan mobil menjadi rusak. Kejadian independen, apakah rusak suatu mobil memengaruhi rusaknya mobil yang lain? Dengan mengabaikan bahwa kedua mobil bertabrakan, ketika dua orang membeli dua mobil yang sama, maka dimungkinkan kapan rusaknya berbeda. Dalam hal ini, kapan rusaknya satu mobil tidak dipengaruhi kejadian rusaknya mobil yang lain. Kejadian dependen, misal garansi mobil. Untuk menentukan lama masa garansi, produsen harus melihat peluang mobil tersebut rusak. Dalam hal ini, lama garansi sangat tergantung dari berapa besar peluang mobil rusak, sehingga lama garansi bukan kejadian acak dan merupakan kejadian dependen. Frekuensi relatif sering disebut juga sebagai peluang empirik, karena nilai peluang diperoleh melalui percobaan atau eksperimen. Frekuensi relatif sama dengan banyak kejadian acak A dibagi banyak percobaan. Contoh, pada pelemparan mata uang sebanyak 10 kali, ternyata muncul gambar sebanyak 4 kali. Maka frekuensi relatifnya sama dengan 4/10. Kemudian disederhanakan sama dengan 2/5. Nilai 2/5 disebut frekuensi relatif munculnya gambar pada pelemparan mata uang sebanyak 10 kali. Jika jumlah lemparan mata uang makin banyak, frekuensi relatif muncul gambar makin mendekati nilai setengah. Nilai setengah ini yang disebut nilai kemungkinan atau peluang dari kejadian munculnya gambar. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali, ternyata tim A menang 18 kali, seri 8 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim A bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim A akan menang? Pada pertandingan sepak bola dilaksanakan 30 kali. Berarti NS sama dengan 30.
Sedangkan tim Indonesia menang sebanyak 18 kali. Berarti NA sama dengan 18. Sehingga peluang tim Indonesia menang PA sama dengan 18/30. Sederhanakan, hasilnya 3/5. Billy dan Theo sedang menggunakan 2 buah uang logam. Mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali, kemudian mereka mencatat hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Tentukan peluang empirik munculnya kedua buah uang logam yang sama. Perhatikan pada tabel hasil percobaan pelemparan 2 uang logam, munculnya kedua uang logam yang sama 2 buah, yaitu AA dan GG. Kemunculan AA 10 kali dan GG 6 kali. Kemunculan AA dan GG sama dengan 10 ditambah 6 sama dengan 16. Maka NA sama dengan 16. Sedangkan banyak seluruh percobaan yaitu 30. NS sama dengan 30. Maka peluang munculnya kedua buah uang logam yang sama PA sama dengan NA per NS sama dengan 16/30. Hasilnya 8/15. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan. Titik sampel adalah elemen-elemen anggota ruang sampel. Kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Terdapat 2 mata uang logam. Jika dilemparkan, apa yang mungkin muncul pada pelemparan tersebut? Pada pelemparan sebuah mata uang, kejadian yang mungkin adalah muncul angka atau gambar. Jika semua kejadian itu dinyatakan dengan notasi himpunan, misalnya S, maka S sama dengan A dan G. S disebut ruang sampel, sedangkan A dan G disebut titik sampel. Banyaknya anggota dari ruang sampel S dinyatakan dengan NS. Untuk pelemparan 2 atau lebih mata uang, ruang sampel dapat ditentukan menggunakan diagram pohon atau tabel. Pertama, dengan menggunakan diagram pohon, terdapat 2 mata uang. Pada masing-masing mata uang akan terdapat angka dan gambar. Maka, jika 2 mata uang logam ini dilemparkan, maka kemungkinan akan muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dengan cara yang kedua, menggunakan tabel, terdapat sisi angka dan gambar.
dan terdapat uang logam yang pertama dan yang kedua. Sehingga jika keduanya dilemparkan, maka kemungkinan muncul adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dari kedua cara tersebut diperoleh ruang sampel dari pelemparan dua mata uang logam adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar, sehingga NS sama dengan 4. Kejadian terdiri dari AA, kemudian AG, GA, dan GG. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak sekali, kejadian muncul mata dadu bilangan genap A adalah pada dadu terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika yang ditanyakan adalah kejadian muncul mata dadu bilangan genap A, sama dengan 2, 4, dan 6. Nilai peluang. Nilai peluang sangat tergantung pada jenis kejadian, yaitu yang pertama, apakah merupakan kejadian sederhana, yaitu jika hasil ruang sampelnya hanya menggunakan satu karakteristik. Kedua, kejadian majemuk, yaitu jika hasil ruang sampelnya adalah kumpulan dari hasil kejadian sederhana. Pertama, peluang kejadian sederhana atau peluang teoretik atau peluang klasik, contohnya pada pengundian nomor urut calon presiden. Angka yang disediakan sesuai dengan jumlah calon presiden itu sendiri. Misalkan ada 6 calon, maka angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Perhatikan pada contoh soal, jika dilemparkan sebuah dadu 1 kali, hitunglah peluang munculnya angka 7. Karena angka 7 tidak ada pada permukaan dadu, maka peluangnya sama dengan 0. B. Peluang muncul angka ganjil. Karena angka ganjil pada mata dadu adalah 1, 3, dan 5, maka peluangnya adalah 3 dari 6. Sama dengan 3/6. Lalu disederhanakan sama dengan 1/2. C. Peluang muncul angka 5 atau 6. Peluangnya adalah 2 dari 6 atau 1/3. D. Peluang muncul angka yang lebih besar 0 dan kurang dari 7. Peluangnya adalah 6 dari 6 atau 1. Kejadian yang hanya memuat satu hasil titik sampel disebut kejadian dasar. Kejadian yang tidak memuat titik sampel disebut kejadian mustahil. Peluangnya sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak mungkin terjadi.
Jika masing-masing titik sampel dalam ruang S berpeluang sama untuk muncul, maka peluang munculnya kejadian A dalam ruang sampel S adalah PA sama dengan NA per NS, di mana 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. NA adalah banyak anggota atau titik sampel kejadian A, NS adalah banyak anggota atau titik sampel ruang sampel S. Karena 0 kurang dari sama dengan NA kurang dari sama dengan NS, maka kisaran nilai peluang adalah 0 per NS kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan NS per NS, atau 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. Peluang teoretik juga dikenal dengan istilah peluang klasik atau classical probability. Jika pada soal hanya menyebutkan peluang, maka peluang yang dimaksud adalah peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Biasanya peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Dalam suatu eksperimen, himpunan semua hasil atau outcome yang mungkin disebut ruang sampel S. Selanjutnya, setiap hasil atau outcome tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut titik sampel. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel S. Suatu kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Misalkan, NA menyatakan banyak titik sampel kejadian A dan NS adalah semua titik sampel pada ruang sampel S. Peluang teoretik kejadian A, yaitu PA dirumuskan, PA sama dengan NA per NS. 2. Peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk terjadi pada dua atau lebih kejadian yang terjadi bersamaan. Peluang kejadian yang akan dibahas adalah peluang irisan dan gabungan kedua kejadian. Pada pelemparan dua buah mata uang ditentukan dua buah kejadian. X adalah kejadian diperoleh angka dan gambar, dan Y adalah kejadian diperoleh angka pada mata uang pertama. Tentukan irisan dan gabungan kedua kejadian. Pada pelemparan dua buah mata uang ini, ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. X adalah kejadian diperoleh angka dan gambar. X sama dengan angka gambar dan gambar angka. Dan Y adalah kejadian diperoleh angka pada mata uang pertama. Maka Y sama dengan angka-angka dan angka gambar. Maka X irisan Y sama dengan angka gambar. Sedangkan X gabungan Y sama dengan angka-angka, angka gambar, dan gambar angka. Perhatikan, ini adalah simbol dari irisan. Sedangkan ini adalah simbol dari gabungan. Maka
Peluang irisan kedua kejadian adalah 1/4 atau P X irisan Y sama dengan 1/4. Dan peluang gabungan kedua kejadian adalah 3/4 atau P X gabungan Y sama dengan 3/4. Di sini kita dapat memanfaatkan diagram Venn dua buah mata uang X dan Y. X irisan Y adalah AG. Di sini adalah AA dan GA. Maka perhatikan di sini P X gabungan Y sama dengan PX ditambah PY dikurang PX irisan Y sama dengan 2/4 ditambah 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 3/4. Sedangkan P X irisan Y sama dengan PX ditambah PY dikurang PX gabungan Y sama dengan 2/4 ditambah 2/4 dikurang 3/4 sama dengan 1/4. Nah, cara ini akan bermanfaat jika soal semakin kompleks. Pada kejadian majemuk, tidak semua A irisan B mempunyai anggota. Misalkan, A adalah kejadian muncul angka ganjil dan B adalah kejadian muncul angka genap pada pelemparan sebuah dadu. Pada kejadian itu, N A irisan B sama dengan 0. Kejadian seperti ini dinamakan kejadian saling lepas karena N A irisan B sama dengan 0. Maka P A irisan B sama dengan 0. Akibatnya P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B sama dengan PA ditambah PB.
3. Probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Dalam probabilitas, suatu kejadian A yang terjadi dengan syarat kejadian B yang terjadi terlebih dahulu atau akan terjadi atau diketahui terjadi dikatakan kejadian A bersyarat B. Yang ditulis A bersyarat B. Probabilitas terjadinya kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut probabilitas bersyarat. Yang ditulis P A bersyarat B. Yang artinya probabilitas peristiwa A akan terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi terlebih dahulu. Dan dirumuskan P A bersyarat B sama dengan P A gabungan B per P B, di mana PB lebih besar dari 0. Pada pelemparan dua mata uang ditentukan dua buah kejadian. X adalah kejadian diperoleh angka dan gambar, dan Y adalah kejadian diperoleh angka pada mata uang pertama. Tentukan probabilitas bersyarat diperoleh angka dan gambar dengan syarat pada mata uang pertama diperoleh angka. Pada pelemparan dua buah mata uang tersebut, ruang sampel sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. X adalah kejadian diperoleh angka dan gambar. Maka X sama dengan angka gambar dan gambar angka. Y adalah kejadian diperoleh angka pada mata uang pertama. Maka Y sama dengan angka-angka dan angka gambar. Maka PY sama dengan 2/4. Sederhanakan, sama dengan setengah atau 0,5. X irisan Y sama dengan AG. Maka P X irisan Y sama dengan 1/4 atau 0,25. Kemudian P X bersyarat Y sama dengan P X irisan Y per PY sama dengan 0,25 per 0,5 sama dengan setengah. Frekuensi harapan. Dalam melakukan suatu percobaan, kita menginginkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan percobaan berkali-kali. Dengan memperbanyak percobaan, harapan untuk memperoleh hasil optimal kemungkinan besar akan tercapai. Dalam matematika, kata harapan sering disebut frekuensi harapan. Frekuensi harapan muncul kejadian A sama dengan PA dikali banyak percobaan. Contoh soal.
Sebuah dadu dilempar 240 kali. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu 5? Pada dadu, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS sama dengan 6. Misalkan, A adalah peluang muncul mata dadu 5. Maka PA sama dengan 1/6. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu 5 sama dengan PA dikali 240 sama dengan 1/6 dikali 240. Hasilnya 40. Jadi, frekuensi harapan muncul mata dadu 5 adalah 40 kali. Hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Suatu hari, Amelia, Budi, Citra, Dana, Erik, dan Fitri mendapat tugas dari gurunya untuk menemukan peluang empirik suatu percobaan. Mereka melakukan percobaan dengan menggelindingkan satu dadu sebanyak 120 kali. Mereka membagi tugas untuk mencatat kemunculan mata dadu hasil penggelindingan. Amelia bertugas mencatat setiap mata dadu 1 yang muncul, Budi bertugas mencatat setiap mata dadu 2 yang muncul, Citra bertugas mencatat setiap mata dadu 3 yang muncul, Dana bertugas mencatat setiap mata dadu 4 yang muncul, Erik bertugas mencatat setiap mata dadu 5 yang muncul, dan Fitri bertugas mencatat setiap mata dadu 6 yang muncul. Setelah menggelindingkan sebanyak 120 kali, mereka merekap catatan mereka dalam suatu tabel. Berikut ini adalah tabel peluang empirik percobaan penggelindingan satu dadu. Perhatikan Amelia. Amelia mengamati mata dadu 1. Mata dadu tersebut muncul sebanyak 19 kali. Penggelindingan pada dadu dilakukan sebanyak 120 kali. Maka rasio A terhadap B sama dengan 19/120. Kemudian Budi bertugas mengamati mata dadu 2. Mata dadu 2 muncul sebanyak 20 kali. Percobaan tersebut dilakukan sebanyak 120 kali. Maka rasio A terhadap B sama dengan 20/120. Kemudian Citra 21/120, Dana 20/120, Erik 22/120, dan Fitri 18/120. Nilai rasio A terhadap B disebut frekuensi relatif atau peluang empirik. Rumus peluang empirik, PA sama dengan NA/NS, di mana PA adalah peluang, NA adalah banyak anggota dalam kejadian A, dan NS adalah banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Kita dapat membuat diagram yang menyajikan peluang empirik kejadian A sebagai berikut. Berikut adalah diagram peluang empirik percobaan penggelindingan dadu sebanyak 120 kali. Ani melakukan suatu percobaan dengan menggunakan satu dadu dan satu uang logam. Dia melambungkan satu dadu dan satu logam tersebut. Tentukan A. Kejadian munculnya bilangan faktor dari 18, B. Kejadian munculnya bilangan kurang dari 4, dan C. Kejadian munculnya angka. Sebelum kita membahas soal, yang perlu kita ketahui yaitu apabila kita melambungkan satu dadu,
maka yang akan muncul yaitu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Sedangkan apabila yang dilambungkan yaitu 1 uang logam, maka yang akan muncul yaitu angka atau gambar. A. Tentukan kejadian munculnya bilangan faktor dari 18. Faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Dengan demikian, kejadian muncul bilangan faktor dari 18 adalah 1 angka, 2 angka, 3 angka, 6 angka, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, dan 6 gambar. B. Kejadian munculnya bilangan kurang dari 4. Satu angka, 2 angka, 3 angka, 1 gambar, 2 gambar, dan 3 gambar. C. Kejadian munculnya angka. 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, dan 6 angka. Sebuah percobaan dilakukan dengan melambungkan 2 buah logam sebanyak 1 kali. Tentukan A. Peluang muncul 1 gambar. B. Frekuensi harapan muncul 1 gambar jika uang logam dilambungkan sebanyak 32 kali. Ruang sampel dari percobaan adalah angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, dan angka-angka. Sehingga NS sama dengan 4. B adalah kejadian muncul 1 gambar. Maka B sama dengan angka gambar dan gambar angka. Maka NB sama dengan 2. Jadi PB sama dengan 2/4. Sederhanakan, hasilnya setengah. Jadi peluang muncul 1 gambar adalah setengah. Kemudian kita akan menghitung frekuensi harapan muncul 1 gambar jika uang logam dilambungkan sebanyak 32 kali. Maka frekuensi harapannya FB sama dengan PB dikali 32 sama dengan setengah dikali 32
Hasilnya 16. Jadi frekuensi harapannya adalah 16. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.